Jika ingin mencapai kesuksesan rohani, maka kita harus diet jasmani. Bukan diet jasmani itu untuk jasmani sebenarnya. Maka orang berpuasa untuk diet itu beda hasilnya dengan puasa untuk rohani, beda hasilnya. Orang yang puasa untuk rohani, dia akan mendapatkan ketajaman kolbu. Maka coba aja cek orang-orang yang punya puasa Senin Kemis aja. Gak usah dulu Daud, gak usah dulu puasa tiap hari. Karena puasa tiap hari kan di fikih diperdebatkan. Tapi Senin, Kemis, Daud itu semuanya ittifaq, sepakat. Setiap orang yang berpuasa ini minimal 40 hari lewat, itu kolbunya udah mulai tajam. Ketajaman kolbu itu bisa dirasakan sendiri loh, ya. Bisa dirasakan sendiri. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Maka Nabi SAW itu mengatakan, ketika sahabat gak makan sekian hari, Nabi kasih. Terus mereka nanya, ya Rasulullah, engkau tidak makan? Apa kata beliau? At'amani Rabbi wa saqani. Yang ngasih makanku itu Allah, bukan kalian. Tapi Nabi jarang-jarang ngomong begitu. Ya, coba kalau Nabi sering-sering ngomong gitu, jadinya kayak Abu Darda. Abu Darda gak mau makan siangnya, gak mau tidur malamnya. Namun makomnya belum nyampe. Yang sudah nyampe namanya Salman Al-Farisi. Maka datanglah Salman Al-Farisi, saudara angkatnya. Jadi Nabi angkat mereka jadi saudara. Apa kata Salman? Ketika dihidangkan sarapan pagi, sarapan paginya orang Arab itu udah duha, udah panasnya. Dihidangkan, apa kata Abu Darda? Kul wa ana shaim. Makanlah tapi saya puasa. Dimakan nggak sama Salman? Lah, saya nggak mau makan sampai kamu makan. Abu Darda pada hadis ikramut duyuf, ya, menghormati tamu itu adalah tanda keimanan. Akhirnya dia makan, dibatalin puasanya dari pagi sampai jam 10 itu. Malam kata Abu Darda, ini selimut, ini kasur, tidurlah. Saya mau wiridan. Wah, keren gak tuh? Saya mau wiridan gitu Pak. Kayaknya keren ya. Tapi ternyata ini sudah lewat garis. Apa kata Salman? La anamu hatta tanam. Saya nggak mau tidur sampai kamu juga tidur. Akhirnya tidurlah dia. Tapi itu kejadiannya sudah berapa kali? Setelah berkali-kali, baru kemudian dia tertidur. Ternyata Abu Darda baru tidur 10 menit dia bangun. Apa kata Salman? Ente tidur. Karena Salman lebih tua. Tahu umurnya Salman berapa? Umurnya Salman ada 2 riwayat, cuma 2. Antum percaya itu tidak ya? Imam Zahabi mengatakan satu riwayat umurnya 250, satu riwayat 350. Karena beliau sudah menguasai kitabnya orang Majusi, Zoroaster, mau dijadiin kiai. Pergi ke Damaskus, ketemu ahli kitab, orang Yahudi, hafal kitab Taurat. Meninggal gurunya, apa kata gurunya? Setelah ini akan ada lagi ajaran baru. Kamu tapi belum muncul. Cari dulu pengantarnya. Maka ketemu rahib Nasrani. Terakhir baru kemudian dikatakan dia hafal Injil. Nanti akan muncul seorang yang bernama orang terpuji. Dia muncul di negeri yang banyak kurmanya. Datanglah ke sana. Meninggal gurunya itu kira-kira umurnya udah berapa tuh? Udah lebih dari 180-an tahun. Udah panjang sekali ya, udah hampir 200. Jadi saya percaya, dan memang orang-orang Persia, Babilonia itu umurnya panjang-panjang. Jangankan itu, di kampung saya ahli qiraat namanya Syekh Abdurrahman, itu umurnya 150 tahun. 100 tahun baru pulang dari Mekah, lalu buat pesantren namanya pesantren Al-Manar, itu di daerah Payakumbuh. Lalu bangun pesantren dan maju sekali, sehingga orang-orang Riau dari kampung Siak itu nyantri di sana. Disebutlah orang Surau santri itu dulu dengan orang Siak. Itu awalnya dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Namun saya juga sering ke Riau. Emang orang Riau itu mirip orang Jawa Pak kalau ngaji. Patuh-patuh gitu ya. Mereka kalau ngaji itu betul-betul serius. Suka dengan yang soleh-soleh, suka dengan orang alim. Dan kita ngelihat seperti itu. Semoga mereka diberkahi oleh Allah. Amin.
Jadi apa kata beliau? Ahli tauhid itu ketika memandang sesuatu yang dia pandang hanya Allah, semuanya milik Allah. Maka ketika ada suatu ujian, Allah mengatakan wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah Allah menimpakan sesuatu kecuali dengan izinnya. Kalau Allah sudah izin, berarti kejadian itu sudah sesuai dengan kita. Sudah sesuai dengan kita. Karena Allah itu paling tahu kondisi kita. Bapak saudara Allah, sebelum kita minta doa, Allah sudah tahu belum? Ya. Maka Allah itu hanya memberi di saat kita butuh, bukan di saat kita pengen. Orang yang diberikan di saat dia pengen, dia tidak dapat nikmat. Yang dia dapat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Zahirnya nikmat, batinnya azab. Ciri-cirinya apa? Ketika bertambah nikmat, bertambah maksiat. Itu yang saya takuti. Ya, setiap hari itu yang kita takuti. Nikmat itu bukan fulus doang. Setiap hari dapat nikmat mata enggak? Setiap hari dapat nikmat udara, nikmat bisa jalan kaki, nikmat bisa bawa motor, nyetir mobil, jalan, semua itu nikmat. Lalu semua itu kita gunakan untuk nambah maksiat. Berarti itu istidraj. Dan orang-orang istidraj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan siksa mereka dari saat, pada waktu, pada tempat yang mereka tidak sadari. Maka setiap hari istighfarnya sekarang nambah. Astaghfirullah dari sesuatu yang zahirnya nikmat, batinnya azab. Itu kemudian. Maka kalau nggak ada tauhid ini, kita nggak akan merasakannya. Apa ciri-ciri orang jatuh cinta kepada Allah? Udah jatuh cinta belum kepada Allah? Kalau nggak jatuh cinta kepada Allah, jatuh cintalah kepada orang yang mencintai Allah. Jangan coba benci. Ini malah taklim kebencian. Jangan ya. Orang suka zikir kok malah diserang. Orang suka wiridan kok malah disebut ahli bid'ah. Ya. Apa kata beliau? Al-hubbu yujibu syauqan. Cinta itu meniscayakan, mengharuskan adanya syauq. Apa arti syauq? Kekof, rindu. Benar nggak? Kalau jatuh cinta kita rindu nggak? Ya. Kalau kita rindu, jatuh cinta sama seorang guru, kita akan ingat terus dia. Belum lama ini ada teman saya, dia sudah jatuh cinta sama gurunya, mengamalkan ilmu gurunya setiap hari. Tiba-tiba kajian gurunya dibid'ahkan oleh kawannya. Tapi kawannya dia ustaz, bergelar lagi, dia nggak bergelar. Akhirnya dia tinggalkan amalnya. Bertahun-tahun dia tinggalkan. Tapi setiap kali dia mau zikir, kok rasa rindu itu nggak hilang. Berontak, ternyata ketemulah dengan saya. Ya. Dan dia kemudian bertanya, ini apa yang saya alami? Oh ternyata ini. Saya kasih dia indikator. Dalam hadis Imam Abu Nuaim, hadisnya hasan, bagus. Ciri-ciri wali Allah itu siapa? Mau tahu ciri-ciri wali Allah? Ciri wali Allah bukan yang pakai gamis, pakai serban, pakai begini, pakai kopiah, enggak. Bisa enggak? Bisa iya. Ya. Normalnya sih iya. Wali itu berserban, berkopiah, normalnya ya, tapi banyak juga yang enggak. Apa kata Nabi ketika ditanya, "Man auliyaullah?" Siapakah wali-wali Allah? Jadi bukan siapakah yang bermanhaj Syafi'i, bermanhaj Salafi, berthariqah Naqsyabandi, bukan. Berthariqah Qadiri, enggak penting itu. Yang penting man auliyaullah. Siapakah kekasih Allah itu? Maka cek, mau dia Salafi, mau dia Sufi, mau dia Naqsyabandi, mau dia Qadiri, mau dia apapun. Apa kata Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang kalau kamu pandang, kamu dengar, kamu ingat, kamu kenang, mengingat mereka, memandang mereka, membuat kamu ingat kepada Allah Ta'ala. Dzukirallah, mengingatkan kamu kepada Allah. Sudah dapat belum?
Kalau udah ketemu guru begitu, ambil benar-benar ilmu darinya, ambil zikirnya, ambil riyadhah malamnya, ambil petuah-petuahnya. Itulah guru kita. Guru itu banyak, tapi kadang dia ada jodohnya. Kita ingat dia, ingat Allah, tapi kayaknya kurang dekat nih. Berarti mungkin kan itu guru kita, ada guru yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dengan beberapa lafaz. Di lafaz yang lain, man khairun nas, siapakah manusia yang the best, yang terbaik? Jawabannya sama. Yang jika kamu pandang, kamu ingat, kamu kenang, membuat kamu ingat kepada Allah. Tapi cek Pak, ingat ustaz itu, ingat syekh itu, ingat mursyid itu, ingat kesalahan orang, ingat kesalahan sebelah, ingat bid'ah sebelah, ingat kesalahan orang-orang yang beda dengan orang seperti kita. Itu ciri-ciri bukan waliullah dia. Tapi dia yang disebut dalam hadis al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis, yang merugi? Siapa orangnya? Mereka itu yang jika di hari kiamat semua kebaikannya diambil sampai nggak ada lagi kebaikannya. Kenapa? Sibuk kemudian mencari kesalahan orang. Ya. Ada yang nanya sama saya, Ustadz kok kadang-kadang nyebut nama orang dalam ceramah? Ya wajar ya, kita disalahin-salahin terus. Boleh dong kita defense. Kita defense, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terpuji. Terpuji itu kalau pembahasannya ilmiah, terpuji itu yang ahsan, yang lebih baik, yang lebih ilmiah. Baik itu bukan berarti gak nyebut nama. Ini gak nyebut nama, tapi nyebut semua kelompoknya. Lebih bahaya begitu. Mending nyebut nama, yang kena cuma dia, teman-temannya gak kena. Ya kan? Daripada nyebut kelompoknya semua. Makanya yang saya sering nukil siapa? Ustadz yang nyebut sufi itu zindik. Masih ingat kan? Ya, carilah di YouTube siapa yang ngomong begitu ya. Sufi itu zindik, tidak sufiat kecuali kezindikan. Dia menyebut nama orang, tapi dia disebut sufi. Dan sufi itu 2/3 umat Islam di dunia mereka mencintai sufi. Atau melihat aja bekas-bekasnya di Uzbek. Itu kampung ahli hadis, kampung ahli akidah, ahli sunnah. Itu kubur-kuburnya sufi dihormati orang. Gak ada mereka yang nyembah kubur, gak ada. Kita aja yang susah. Dulu waktu saya nanya kepada guru saya, Dr. Bani Sayyid Al-Laham dan Syekh Hasan itu, apa hukumnya membaca adrikni ya Rasulullah? Dan ketika baca Barzanjiyah itu ada adrikni ya Rasul, ambillah aku, temuilah aku, pungutlah aku. Saya bilang, ini kan Nabi sudah mati, Syekh. Saya ngomong begitu, terasa tersinggung itu Syekh Hasan itu. Beliau ya kayak emosional, tapi beliau bilang, Syekh Badi ajib. Syekh Badi jawab. Maka guru saya Syekh Badi yang jawab. Awalnya pelan, lama-lama suaranya meninggi. Saya ngeliat gak kayak beliau, kayak ngeliat raksasa ngomong. Habis itu saya sakit 2 bulan, Pak. Itu yang disebut dengan innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu pandangan orang yang kuat rohaninya. Kalau dia pandang kita, lalu kita terpuruk, itu yang disebut ain. Jadi ain itu belum tentu sihir, belum tentu. 2 bulan sehat. Sehari, besok sakit lagi. Kata dokter tipes, tapi pas saya rasa bukan. Kita rasa ini efek. Jadi setiap kali badan panas, matanya yang menyala itu terlihat seperti ada api di matanya. Disebut innal aina hakun, hadis sahih Bukhari. Apa kata beliau? Saya masih ingat kalimatnya. Saya tidak melihat semua orang berziarah, semua orang yang mencintai kubur wali, menyembah wali, kecuali di India kelompok sinkretis. Kelompok yang sudah gak muslim lagi, tapi mereka bawa simbol Islam, mereka betul sujud ke kubur. Tapi saya gak melihat dimanapun. Itu kata beliau. Artinya, kalau ada orang suka kuburiyun, ya, sarkut, sarjana kuburan, itu gak usah suuzon, mereka udah beres kok. Kita aja gak beres, suuzon terus. Dikit lagi ya. Apa kata beliau? Al-hubbu yujibu syauqan. Orang yang jatuh cinta itu mesti rindu. Maka cinta kepada Allah bikin rindu. Orang kalau rindu, muncullah lirih kalimat al-uns, kalimat mesra. Ya Rob. Jadi Rob itu panggilan mesra aslinya. Kita hafalin Pak.
Akhirnya nggak jadi mesra, akhirnya cuma ngulang hafalan. Padahal al-uns, cinta itu membuat orang kemudian bermanja-manja kepada Allah. Coba rasakan di saat kita merasa betul-betul tersentuh, lalu kita panggil ya Allah, ya Allah. Maka itu yang disebut dengan uns, ya, syauq, rindu yang berbuah kepada kemesraan. Faman faqada syauq wal uns falya'lam annahu ghairu muhib. Siapa yang nggak punya rindu, rindu kebayang-bayang terus, nggak punya itu, terus nggak punya uns, nggak punya ekspresi, katanya cinta tapi nggak pernah bilang, ya ini bahaya juga nih, jangan-jangan abang nggak cinta. Jadi di bapak-bapak yang kaku-kaku ini nanti pulang bilangnya, aku cinta kamu, gitu kayaknya kaku banget ya, garing. Di saat-saat tertentu, momen tertentu katakan itu. Masih ingat Nabi SAW mencium anak-anak kecil. Lalu ada seorang datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tuqabbil ghulaman, engkau mencium kan bocah-bocah nggak jelas ini, yang nakal-nakal di masjid ini, yang bikin berisik di masjid ini. Itu kata Nabi yang muncul dari siapa? Sahabat Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa? Ya iya, aku mencium mereka. Sebagai apa? Ada rahmat. Ada rahmat. Satu kali Nabi SAW nangis ketika anaknya wafat. Lalu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, tapi kok ente nangis? Ente kan Rasul. Memang Rasulullah nggak boleh nangis? Ya? Memang Rasulullah nggak boleh nangis? Dikira nangis itu merata, ternyata sampai hari ini pemahaman sahabat yang salah itu masih ada sekarang. Padahal sahabat itu sudah memperbaiki pemahamannya. Tidak semua tangisan itu ratapan. Tidak semua tangisan itu rata. Banyak orang menangis yang nggak merata. Justru tangis itu kata Nabi, rahmatun wada'aha fi qulubi man syaa min ibadi. Tangisan itu, tangis yang pecah itu adalah rahmat cinta yang Allah titipkan di kalbu hamba yang Dia kehendaki saja. Sahabat mendengar begitu langsung sedih dan nangis juga. Kenapa? Ternyata aku tidak dikehendaki punya rahmat di kalbu. Akhirnya dia nangis baru dapat rahmat. Bapak saudara makan Allah, ini ciri-ciri orang yang cinta, ya. Kalimat terakhir yang mau saya sampaikan di sini. Imam Al-Wasiti mengatakan ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini dalam beramal, mutala'atul a'wad ala ta'at min nisyanil fadl. Ciri-ciri orang yang lupa bersyukur kepada Allah ketika dia beramal ngitung-ngitung pahala. Udah sedekah nih 100.000, nunggu 10 hari, kok gak ada 10 kali lipatnya ya? Ya, pernah ngalamin itu kan? Ya, katanya kalau zikir bikin tenang. Coba zikir kok nggak tenang-tenang. Zikir itu nggak jadi tenang, tapi tenang itu adalah keniscayaan zikir. Otomatis orang zikir pasti tenang. Berarti zikir bukan untuk tenang. Zikir untuk siapa? Untuk Allah yang menyuruh berzikir. Kalau tenangnya belum dikasih, masih zikir nggak? Ya. Kalau kita kerja, gaji belum turun, kita masih kerja kan? Kalau kita kerja, kerjaannya berat, kita tetap kerja? Tetap kerja. Kenapa dalam bekerja kita bisa tahan dengan pekerjaan yang tidak enak, tapi dalam rohani kita tidak mau bertahan, nahan kantuk setengah jam, duduk sebentar sebelum syuruk, menyiapkan waktu sebentar waktu duha, menyiapkan waktu sebentar walaupun cuma 1 halaman Al-Quran. Kok gak punya waktu gitu? Kayaknya sibuk sekali ya. Sesibuk apa sih? Ternyata kita ini semua sok sibuk. Semua fasilitas hari ini tambah mudah, benar nggak? Justru yang sibuk itu orang dulu, bukan orang sekarang. Kenapa? Kalau mau hidupin lampu gimana dulu? Oh, cari dulu minyak tanah di sini. Wah, saya kan waktu masih SMP belum dapat listrik, Pak. Padahal tengah kota itu. Jadi kotanya itu yang lain saya di pojok dekat kuburan tinggalnya. Jadi nggak ada yang minat untuk bangun rumah di situ. Sekarang ini udah ada, ya. Itu kita kalau mau baca kitab, oh masya Allah berat sekali. Saya harus pakai lampu apa namanya? Ya lampu teplok gitu ya.
Kalau di kampung orang tua-tua nyebutnya lampu dama. Dama itu artinya kemiri. Dulu pakai minyak kemiri, tapi itu udah nggak ada kan. Ditaruh, hasilnya bisa baca kitab sekarang. Dulu itu lebih sibuk. Kalau sekarang tinggal klik gitu ya, isi pulsa selesai. Namun kita ternyata merasa lebih sibuk dari orang-orang dahulu. Kita merasa lebih repot dari orang-orang terdahulu, padahal fasilitas sekarang sudah banyak. Bapak saudara Allah, maka ciri-ciri orang yang kurang syukur, suka ngitung-ngitung pahala. Mulai malam ini, detik ini, beramal saja, tidak usah mikirkan pahala. Gak usah kalau zikir nyari tenang, gak usah lagi enak gak enak, khusyuk gak khusyuk zikir. Karena Tuhan kita bukan khusyuk, Tuhan kita bukan pahala. Yang kita sembah namanya Allah Rabbul Alamin. Dia punya hak. Orang zikir mau dikasih khusyuk terserah dia, mau dikasih nyaman, tenang terserah dia. Jadi berdasarkan itu Bapak saudara Allah mulai rutin beramal, rutin. Hanya orang yang selalu mengetuk pintu langit itu lalu dibukakan. Yang jarang ketuk, sekali-kali ketuk, ya gak dibuka-bukain. Ja'alanallahu minal muhibbin wal muhibbin. Semoga Allah menjadikan kita yang hadir ini hamba yang jatuh cinta kepada Allah. Orang yang jatuh cinta sering ingat kepada Allah. Allah marzuqna hubbaka, ya Allah, tumbuhkan dalam qalbu kami, berikan kepada kami hubbaka, cinta kepadamu, rasa cinta kepadamu, hubba ma yuhibbu, mencintai hamba-hamba yang mencintaimu, mencintai nabi-nabimu, mencintai wali-walimu, mencintai guru-guru yang ikhlas kepadamu. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba yuhibbuk. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tutup hidup kami dengan penuh cinta kepadamu. Husnul khatimah amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.